namanya itu adalah A panjangnya, mim panjang, A 2 harakat, mim genep harakat. Jadi teh mad lazim harfi musbah, alif lam mim. Mad lazim harfi musbah. Wal alif lam komariah jelas di pendek ta mato mad bada panjang 2 harakat, bil alif lam koma di alif jelas pendek di mato bin pada diri suku. Bukan hanya yang panjang sekali, tapi mimnya ya kalian. Kan ada A, jadi mana A 2 harakat, mim baru kita wal kitabil mubin. Wal alif lam qamariyah dipendek ta pada panjang harakat, bil alif lam koma ya mu pendek di mato di bibir pada di sukun. Amin. Allahnya Allah ya maha hebat. Amin. Beberapa surat dalam Al-Quran dibuka dengan huruf abjad seperti Amin tadi, alif lam mim, gitu ya. Alif lam ro, gitu. Yasin. Ada satu huruf sod, gitu ya. Oh, gitu ya. Satu huruf hanya Allah yang tahu dan sebagainya. Maka makna huruf itu hanya Allah ya. Wal kitabil mubin, wal kitabi demi kitab al mubin ya jelas. Atau demi kitab Al-Quran yang jelas. Allah bersumpah dalam ayat ini dengan kitab suci Al-Quran, mengatakan demi kitab, demi sumpah demi Allah gitu. Yaitu Al-Quran yang menjelaskan petunjuk-petunjuk Allah untuk manusia agar senantiasa berada pada jalan yang benar. Kesapati-pati Allah menciptakan manusia jenjit, namun ada petunjuknya, ada petunjuknya ke Al-Quran sebagai kompas, sebagai SOP, standar of prosedur. Oh, langkah harus ini hidup kita berdasarkan Al-Quran. Inna anjalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Quran surat Al-Qur'an ayat ketiga. Quran surat Ad-Dukhan artinya kabut dan Ad-Dukhan itu dibacakan kabut. Supaya ningali kabutnya kamarita karena bisa ya sebab minggu kalau ya kabut udah kabut. Surat Makkiyah diturunkan di Mekah sebanyak 59 ayat. Nama Ad-Dukhan diambil dari kata Dukhan yang terdapat pada ayat ke-10 surat Ad-Dukhan. Ya, sebentar lihat ayat 10. Pada taqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Bidukhani dengan asap atau kabut. Menurut Imam Bukhari, orang-orang kafir dalam menghalang-halangi agama Islam yang menyakiti serta mendurhakai Nabi Muhammad SAW sudah melewati batas. Sama dengan sekarang orang-orang Israel ke orang Palestina sampai dihancurkan semua makhluk. Saking turun dengan tolak Palestina, saking turun ke Islam kata Yahudi di bawah Palestina Saudi agama yang subhanallah luar biasa kejahatan terhadap umat Islam. Karena itu Nabi mendoakan kepada Allah agar diturunkan aja sebagaimana yang telah diturunkan beberapa orang durhaka kepada Nabi Islam. Doa Nabi itu dikabulkan Allah. Sampai orang-orang kafir itu memakan tulang dan bangkai. Dan kalau di Rasulullah saking
Gusti kumanya Rasulullah dan Nabi kesana manusia dikejar-kejar itu dijolimi terus itu kan, meminta kepada Allah sama dengan Nabi Musa kan, dijolimi yang minta kepada Allah. Akhirnya Fir'aun dikarap ke di mana, di sungai, di mana lautannya cuma di bawah tentara hancur subhanallah gitu. Mereka selalu menengadah ke langit mengharapkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, tetapi tidak satu pun yang mereka lihat kecuali kabut yang menutupi pandangan mereka. Kalau di Arabnya jarang sih hujannya, nyata kabut, nyata kalau tadi pernah nyata diturunkan hujan, kabut sebenarnya ternyata tidak ada. Akhirnya mereka datang kepada Nabi agar beliau memohonkan kepada Allah supaya hujan diturunkan. Setelah Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW dan hujan itu turun. Ya, subhanallah. Mereka kembali kafir semua. Jadi setelah di permintaan doa dikabulkan oleh Allah, ternyata orang kafir jadi kafir deh. Subhanallah. Tadi percaya akan Nabi Muhammad SAW, orang sebagai orang-orang aja. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran yang jelaslah pada artinya kitab suci ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang penuh dengan keberkahan dan banyak kebaikan, itu pada bulan Ramadan. Subhanallah ya. Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada manusia tentang segala hal yang bermanfaat dan berbahaya bagi mereka dengan menuduh seorang Rasul dan menurunkan kitabnya yaitu Al-Quranul Karim. Pada malam yang penuh berkah itu diterangkan bahwa telah ditulis rezekinya, ajal dan segala hal dengan penuh hikmah bagi setiap hambanya. Turunnya Al-Quran pada malam itu tidak lain sebagai bentuk kasih sayang bagi manusia, petunjuk bagi mereka, dan untuk menjaga kesehatan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar segala jenis suara, lagi Maha mengetahui terhadap segala perkara. Jangan dikira bahwa Allah itu tidak mengetahui keadaan kita beraktivitas ngaji subuh diketahui oleh Allah, membaca, menelaah gitunya, mengajarkan lagi kepada saudara kita, anak kita. Subhanallah, segala sesuatu dilihat oleh Allah dan di tangan kanan kiri, sebelah kanan kiri dan kanan pun ada dua malaikat yang selalu mencatat kepada kita, baik dan buruk dicatat oleh kedua malaikat tersebut. Ajab adalah balasan dari Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang tidak patuh dan taat atas segala aturan yang tercantum dalam Al-Quranul Karim dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat tidak kurang dari 3.000 kata yang digunakan dalam berbagai keadaan. Allah Ta'ala mengirimkan ajab kepada setiap hambanya dengan berbagai bentuk. Lihatnya kemudian ada ajab bagi orang yang tidak beriman, ya, gempa bumi, banjir, longsor, subhanallah. Ada yang berupa kelaparan, itu juga ajab bagi orang yang tidak beriman. Menjamurnya hama pada tanaman, juga turunnya hujan yang lebat sehingga mengakibatkan banjir besar atau banjir. Seperti kemarin di Lampungnya, di Bali, dan subhanallah, luar biasa. Subhanallah, angin kencang dan lain-lain. Sejatinya segala bentuk ajab yang diturunkan merupakan tentara Allah aja wajah. Jangan dikira bukan tentara Allah aja. Memperingatkan pada orang-orang yang beriman maupun yang tidak beriman, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman sekarang, ngaku beriman cuma bibir saja, bibirnya saja, kelakuannya tidak beriman. Aku orang beriman, tapi kalau kelakuan tidak beriman, menjolimi rakyatnya, mau beriman. Secara umum ada 3 jenis ajab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada hambanya, yaitu pertama ajab di dunia. Ada ajab di dunia, Pak. Subhanallah. Yang kedua ajab kubur. Ada ajab kubur daya. Bukan mati sudah habis perkara, bukan, mulai diperkarakan. Ada ajab kubur. Dengan ayah susah-susah hidup teh kan gitu ya. Tanya teh harus cobaan atau ajab dari Allah teh gitu ya. Namun dekat ke Allah mah, namun jauh ke Allah mah ajab teh. Ajab kubur setelah kita meninggal dimasukkan ke liang kubur. Diajak teh bertanyakan, "Man Rabbuka?" Siapa pangeran Anda? Siapa Tuhan Anda? "Ma imamuka?" Siapa imam Anda? "Ma kiblatuka?" Mana kiblat Anda? Kumaha bertanya itu tidak bisa orang jawab. Langsung malaikat mengambil dia, palu dipukulkan. Subhanallah. Karena kurang di dunia dalam kuburnya sorangan duaan. Sorangan duaan dalam kubur teh. Sorangan. Ayo babaturan bukan tete. Subhanallah. Siapa teh dalam kubur? Siapa? Subhanallah. Saat terus dalam kuburnya, hartanya banyak ditinggal, terus maafnya, pemajikan dan gelis ditinggalkan, sudah ikut kamar kalian kubur harta bro dijudul bro di kantor yang tengah ibadah ditinggalkan, terus maafnya, kesahan ahli waris, subhanallah katanya. Lalu bisa ngejawab selamat dunia akhirat. Yang bisa ngejawab adalah orang yang selalu beriman kepada Allah dan merealisasikan apa yang diperintahkan Allah. Sama imam Anda, subhanallah, siapa Rob Anda? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah. Kita bakal ditanya. Yang ketiga ajab akhirat. Nah ini yang paling biasa. Tidak akan kembali lagi ke dunia. Terus di akhirat arek dewe di sodako teu aya sodako di mana? Di akhirat teu berguna sodako. Kenapa tidak berguna? Dan lain waktu sodako mah di alam dunia ieu tak keliru. Teu berguna. Sekalo teh kami segala waktu 20 tahun, 70 tahun, 80 tahun masih minta hayang kerja deui. Kenapa umurnya yang sebegitu lama tidak dimanfaatkan? Kata Allah Subhanahu gitu ya. Berbagai macam ajab dunia Allah turunkan pada manusia sejak zaman para nabi dahulu kepada umatnya seperti kaum Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh di landa banjir. Itu ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gini ceritanya. Wahai Nuh, kenapa ada membuat perahu di tengah kota? Ada sidik, majek gitu ya. Ada biolog gitu ya. Mungkin kalau jadi dia aja gitu Nabi Nuh sabar ini hujan 40 hari 40 malam. Kanan kan punya anak-anaknya diantaranya diajak ke kalau mau ahli WK mau banjir kemana? Tahun banjir airnya di kota ahli WK gunung. Tahun gunung kan banjiran naik ke kain pabur, naik pabur banjiran langsung benar. Nah didinya kekoceakannya ukur dikerap tidak. Subhanallah ya. Minta tolong siapa yang tidak nyaah ke anaknya, kabegenya anaknya orang tanya. Ningali kekoceakan itu dikerap ya sebenarnya di rumah di rumah. Selalu kita jangan itu tuh anak durhaka ya itu. Jadi Madinah dikerap subhanallah. Kena urang terletik dah kerwajai dikerap asupan saya kayak sana Allah mau begitu masa mana ini keselokan kan sebenarnya gini dulu mau sebenarnya cek mulu aja subhanallah luar biasa ya subhanallah. Nabi Lut alaihissalam ditimpa oleh Allah subhanallah ya. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Soleh juga sama. Ajab kubur akan dirasakan oleh manusia yang mati dalam kekufuran.
mati tidak dalam keimanan, siksa di alam kubur akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Coba bayangkan, menolong orang yang tidak suka maka beriman akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Ada namanya itu ular suja namanya. Suja langsung mendekam ya orang tersebut kali kubur karena dia disiksa. Mungkin dia dipatok hidup lagi, dipatok hidup lagi. Tidak ada istilahnya mati dalam kubur terus hidup karena siksa kubur. Bagi orang yang suka sholat baik itu, orang yang beribadah kepada Allah, nikmat kubur tenang diberi apapun yang diminta. Anak tepat. Inilah kata Allah kepayahan kamu ketika kamu di alam dunia beribadah kepada Allah. Itulah, jangan dikira ini bapak ahli surga itu akan diberi, ahli kubur itu akan diberikan nikmat kubur sesuai amal ibadah ketika di alam dunia. Subhanallah, luar biasa. Ajab akhirat ialah ajab yang kekal bagi manusia yang selama di dunia hidup dalam kekuburan. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan dan menahan ajab Allah Ta'ala. Semua tidak ada yang bisa minta sama Allah, tidak ada. Kalau sudah diajab di akhirat nantinya, subhanallah. Orang-orang kafir berkata, ya wahai malaikat mari, kan penjaga neraka itu malaikat mari, tolonglah matikan aku seperti matikan aku lah selamanya, jangan diajak seperti ini. Tidak bisa, ini waktu dia diajak. Tolong kepada Tuhan. Apa itu tolong kepada Tuhan? Kenapa di dunia tidak minta doa, tidak berdoa? Sekarang bukannya waktunya berdoa, sekarang adalah hasil dari jerih payah ketika dalam dunia. Subhanallah ya. Nah, orang yang dibutakan hatinya di dunia, maka Allah akan membutakan hati di akhirat. Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adusir. Siapa yang buta hatinya di dunia ini, maksud buta saya tidak mau beribadah, melihat orang ke masjid tidak mau, melihat orang ngaji tidak mau, cicing di dunia ya, tidak beribadah, apa itu tidak dibukakan hatinya. Kata Allah, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Subhanallah. Tadi ini coba lihat Quran surah 17 Al-Isra ayat 72. Siapa yang buta hatinya di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini menempuh jalan yang sesat dan durhaka kepada Tuhan, maka di akhirat dia akan buta pula hatinya dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Jangan tidak ada lagi untuk bertobat dan mencari keselamatan dan ajab Tuhan kepada mereka. Diberikan catatan amanah di tangan kirinya. Mereka itulah orang-orang yang celaka disebabkan karena kesesatan dan kedurhakaannya kepada Tuhan. Di saat masih sulit, sekarang kan masih sulitnya, di saat masih sulit, susah dan penderitaan mendera kehidupan kita, suburkanlah rasa kepasrahan dan kerinduan kepada Allah Jalla. Maka akhirnya Allah akan mengiring kita ke kondisi yang lebih baik di saat ini. Asa itu cukupnya. Kembali kalau lagi. Amin.